Baraya maung parahyangan nu dipicinta kusium kuring, nu dipihormat kusium kuring. Apresiasi setinggi-tingginya layak kita berikan kepada jajaran panitia yang ternyata hari ini tidak hanya membuat sebuah konsep Milangkala yang kelima yang merupakan sebuah tontonan, tetapi juga kita ingin menjadi sebuah tuntunan atas kehadiran kita hari ini. Vina. Betul sekali, berbicara tentang tuntunan, tentunya untuk sebagai tuntunan seluruh Baraya Maung Parahyangan hari ini, kita akan mendengarkan tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Adi Hidayat LC MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Selamat pagi menuju siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sekaligus kebanggaan juga dari BMP. Kalau sekarang ini Minangkala Kalima, ini pas dengan Pak Agus, karena Pak Agus ini lahirnya 5 Agustus, 5 ketemu 5 gitu ya. Jadi mudah-mudahan peresmian di Jelengkong yang bulan Agustus, kalau bisa izin Pak Tatang dipasin tuh tanggal 5 Agustus tuh. Yang kita hormati, kita banggakan Ketua Dewan Pembina Baraya Maung Parahyangan, yang terhormat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tetang Sulaiman. Tadi beliau rendah hati menyebutkan kasad, tapi wakasadnya nggak dihitung loh. Jadi Maung juga sudah melahirkan tahapan-tahapan kaderisasi dari wakasad sampai kasad sampai panglima. Kita berikan tepuk tangan. Kita hormati, kita banggakan Ketua Pengurus Harian Baraya Maung Parahyangan BMP, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Asep Saripudin. Semoga Allah selalu jaga. Sebetulnya tausiahnya sudah sama Pak Asep tadi, jadi saya menutup nanti dengan kesimpulan dan doa. Pangdam 3 Siliwangi, para tokoh, sesepuh, bini sepuh, hadirin sekalian tanpa kecuali. Mengapa BMP ini mengundang Ustadz untuk tausiah? Kunaon tadi cekapkan karena rampak lah, cekap lah gitu. Karena memang kita punya parahyangan di dalam 3 kata ini. Baraya, Maung, Parahyangan. Tanpa bermaksud mengajari, karena saya basicnya riset Pak. Sebelum kesini pun kita riset juga. Kalau Pak ketemu An itu kan tempat. Hyang itu asalnya sisi spiritualitas yang memancar dari dalam keluar. Sifatnya cahaya. Walaupun nanti penyebutannya beda-beda, tapi unsur cahayanya ada sebagai nilai spiritualitas. Jadi kalau kita lihat misalnya di saudara-saudari kita yang Hindu, itu para dewanya pun memancarkan cahaya. Di Kristen, aspek ketuhanannya itu digambarkan dengan cahaya. Di Islam, kalimat cahayanya langsung disebutkan nurun anan nur. Nur itu pancaran feedback dari dalam keluar. Jadi kalau kita satukan parahyangan, beda dengan Pasundan. Pasundan tempat orang Sunda berdomisili. Parahyangan tempat di mana nilai spiritualitas itu memancar jadi bimbingan cahaya dari dalam keluar. Itulah sebabnya ketika teman-teman di BMP memasukkan kata parahyangan di akhirnya, Baraya Maung Parahyangan, maka standar yang pertama di BMP ini adalah punya nilai-nilai spiritual dengan asas kebertuhanan. Jadi kalau ditanya apa hubungan korelasi irisan antara BMP dengan kenegaraan di Indonesia, kita bertemu bahkan di pondasi asalnya dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan nilai-nilai spiritual di dalamnya.
Ini Panglima TNI punten kan ngangge batiknya itu kujang ya Pak. Ketua Pembina kujang. Kalau Bapak lihat kujang itu kan desainnya ada 2 model Pak. Tapi dua-duanya itu unsur parahyangan. Yang Bapak pakai itu modelnya huruf sin, titik 5 di bawahnya. Itu karya ulama dulu, modifikasi dari 3, sinnya itu dari syahadat, titik 5-nya rukun Islam dan nilai kecintaan pada bangsa negara Pancasila. Jadi kalau sudah pakai kujang, nilai spiritualnya memancar, koneksi kebertuhanannya kuat, dijaga moralnya dan cinta kepada negaranya tidak pernah luntur di bawah sampai kapanpun. Nah, itulah kujang. Yang 3 itu bisa dipancarkan. Yang Hindu pakai Trimurti 3 model asal, yang 5 titiknya kemudian yang Islam syahadat, tapi nilai itu tertanam, nilai-nilai spiritualitas dalam konteks parahyangan. Sabil lulungan, sabil itu dari bahasa Arab Pak asalnya. Sabil itu jalan. Lulungan itu tolong. Jalan saling tolong menolong. Al-An'am 153, inna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Kalau engkau ingin diberikan jalan pertolongan dariku, kata Allah, maka terkoneksi kepadaku, sebarkan nilai konektivitas dengan sesama, maka pertolonganku turun kepadamu dan auranya akan ditebarkan di lingkungan sekitarannya. Jadi sabil lulungan, sabilnya ikuti jalan spiritualitas parahyangan, tanamkan pada diri kita, kalau sudah dapat bagi dengan sesama, tolong menolong dengan nilai-nilai konteks kehidupan. Itu sebagian dari yang ditampilkan. Bapak Ibu sekalian, latihan peningkatan spiritualitas ini ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang akumulasi menggabungkan ini dalam momentum tahunan. Harian ada sholat, lulungan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pekanan Jumat, bulanan ayyamul bid, tahunan dikumpulkan oleh Allah, dievaluasi selama setahun dalam momentum yang disebut dengan Ramadan. Inti Ramadan itu sebetulnya inti ujungnya itu parahyangan. Memancarkan nilai spiritual dalam diri keluar. Yang dalam bahasa Quran disebut dengan takwa namanya. Begitu dilatih dengan sholat, yang diharapkan apa? Takwanya yang keluar. Dilatih dengan baca Quran, diharapkan apa yang keluar? Takwanya yang keluar. Dilatih dengan puasa, puncaknya saat puasa kemarin kita tambahkan sholatnya, kita tambahkan baca Qurannya, kita tambahkan sodakohnya. Tujuan utamanya bukan karena sholatnya, sanes puasana, sanes bacaan Qur'ana, ujungnya la'allakum tattaqun, supaya nilai-nilai ksatria dalam jiwa takwa itu kamu keluar, sehingga itu bisa dipancarkan dalam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau takwa sudah ada, ya, para hadirin sekalian, para baraya, takwa sudah muncul itu keluar, maka sifat yang paling indah dalam Al-Quran, yang pertama, ditampilkanlah sosok itu menjadi sosok bagian dari ksatria. Itulah sebabnya dari 7 Sapta Marga itu, takwa itu muncul di yang ketiga dan sifat ksatria. 1, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila, masih warga. 2, naik patriot. 3, jadi ksatria. Kami ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Baru jadi tentara yang keempat. Jadi ciri khas tentara itu, di antara yang paling unggul, dia punya jiwa takwa, muncul sebagai ksatria. Di BMP digambarkan itu dengan satu nama, namanya parahyangan. Itu poin 1. Jadi kalau ada di BMP, punten Pak Tatang, di BMP tidak punya nilai-nilai berketuhanan, nah itu seleksi ulang Pak. Karena sifatnya parahyangan itu. 1. Yang kedua, saya agak cepat. Puncak nilai ketakwaan itu ternyata bukan hablum minallah Pak. Nah ini tolong garis bawah ini ya. Puncak nilai ketakwaan itu ternyata bukan saat seseorang itu kalau di Islam sholatnya rajin, baca Qurannya khatam banyak,
tahajudnya tiap malam. Ternyata bukan itu. Itu baru jembatan proses menuju puncak tingkat takwa tertinggi. Implementasi takwa tertinggi oleh Allah diberikan standar dalam Al-Quran ketika nilai hablum minallah itu dipancarkan dalam konteks hablum minan nas yang diikat dalam satu standar ikatan disebut dengan silaturahim. Dimunculkanlah di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang pertama, dan ini ayat termasuk rangkaian standar wajib yang disampaikan oleh khatib Jumat setiap pekan. Kalau Bapak cek yang Muslim Jumatan, itu ada 2 ayat Pak yang diingatkan. Ali Imran 102, hablum minallah. Implementasinya An-Nisa ayat pertama. Tidak disebut takwa kepada Allah, tidak disebut punya jiwa parahyangan kalau tidak memiliki unsur yang kedua. Ya ayyuhan nasu ittaqu, takwa, rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Silaturahim. Kapan seseorang disebut takwa oleh Allah? Ternyata ketika berhasil dia menunaikan ibadah ritualnya yang digunakan untuk bekal-bekal sifat sosial. Silaturahim. Nah, puncak silaturahim itulah yang disebut dengan baraya, Pak. Jadi tidak disebut orangnya benar kalau tidak babarayaan. Tidak disebut baca Qur'annya benar itu kalau tidak babarayaan. Nah, di dalam Al-Quran indahnya, ketika nilai spiritual digunakan dalam nilai sosial, dirubah kalimatnya oleh Quran dari ya ayyuhalladzina amanu menjadi ya ayyuhan nas. Apa itu nas? 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nas itu hubungan sosial yang tanpa batas, Pak Asep. Jadi pami sholat itu wilayah privasi, sholat privasi. Lakum dinukum waliyadin. Puasa privasi. Kapan disebut sukses dalam sholat? Tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jika cahaya sholat bisa dibagi dengan saudara, baik dengan kawan, nyaman ke atas, tenang ke bawah. Kapan itu bisa dilakukan? Kata Allah, dipandang benar sholatmu kalau engkau bisa memancarkan cahaya sholat pada siapapun tanpa sekat. Dalam bahasa Sunda, hubungan tanpa sekat yang dijadikan satu hubungan seperti saudara satu ikatan, walaupun beda bapak, beda ibu, beda keponakan, secara singkatnya dan sopannya disebut dengan baraya namanya. Baraya itu bahasa Quran, Pak. Nas. Jadi kalau bapak membuat baraya maung parahyangan, parahyangannya unsur spiritual, ketika menjadikan baraya, kata Quran, jangan dibatasi yang masuk dengan dasar-dasar keyakinannya. BMP, Muslim masuk, boleh. Kristen masuk, mangga. Hindu masuk, mangga. Buddha masuk, mangga. Dibuat BMP, penjawantahan nilai-nilai baraya, nilai spiritual bergabung di dalamnya. Nah, itulah BMP cerminan dari nilai-nilai kebaikan. Jadi walaupun di dalam ini yang Islam sholatnya rajin, yang Kristen ke gerejana rajin, nu Hindu kapurana rajin, tapi tidak memiliki sifat baraya, itu belum BMP itu. Yang Muslim juga begitu, puasanya kemarin bagus, ngajinya bagus, sholatnya bagus, tarawehnya nggak pernah absen, tapi lupa hormat ke senior, kurang perhatian ke junior. Nah, itu implementasi Ramadannya kata Allah belum sempurna karena baru hablum minallah, belum hablum minan nas. Dikumpulkan di BMP dalam konteks baraya ingin memberikan pesan ka Allah hubungan jalan, ka makhluk hubungan jalan, digabungkan keduanya satu model yang patut diteladani. Itulah maung Pak Asep, manusia unggul. Oleh karena itu maungnya di tengah. Baraya maung parahyangan. Kenapa maung di tengah? Penyeimbang. Lihat contohnya. Abdi sebelum kesini coba saya lihat riset tentang maung, Pak. Ada satu tulisan di Unpad. Jadi jurnal sudah bagus ditebarkan, semua bisa akses. 2 orang yang nulis riset tentang maung. Apa itu maung? Apa keunggulan maung? Di mana tempat maung di Nusantara sampai turunan ke Prabu Siliwangi sampai ke bawahnya.
Ternyata salah satu yang menarik, dan ini mungkin di Siliwangi sudah hatam atau di kita sudah hatam, maung memiliki nilai keunggulan-keunggulan secara spesifik yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Satu jelas petarung, Pak. Itu tidak usah ditanya. Dimanapun berada, dia eksis, walaupun tidak berkoloni, dia tetap membangun sesuatu yang kuat, membuka keadaan, jadi penguasa di dalamnya. Jadi kalau sudah masuk ke lingkaran BMP, terhubung dengan Allah baik, koneksinya bagus, dimanapun ditempatkan yang taruna-taruna tadi itu ya, jadi manusia unggul, buka suasana, yang terbaik di bidangnya, dan yang terbaik terhubung pada dua aspek tadi. Itu maung, satu. Yang kedua, Prabu Siliwangi, saat dalam salah satu narasi sejarah kemudian beliau berakhir, ada yang menyebutkan kemudian disancang di Garut, ada yang menyebutkan beberapa lari ke bagian wilayah Bandung. Kalimat terakhirnya gampang. Kalau ingin melihat jejak perjalanan saya, nanti lihat maung. Nanti lihat maung. Apa yang tergambar dalam pesan-pesan yang paling indah di situ? Bapak Ibu sekalian, ada Ibu tadi ikut beberapa bagian. Yang terakhir yang saya sampaikan, maung betapapun ganasnya, tetap punya sifat-sifat menunduk untuk membuka jalan. Bapak silakan cek yang Bapak lebih tahu lah. Kalau kita ke gunung lihat maung, kita tundukkan dari jauh. Kalau kita nggak macam-macam pasti dibuka jalan. Ini sudah menjadi bahasa umum orang yang tersesat di gunung, lihat maung di jauh, lihat kemana arahnya, ternyata dia membuka jalan. Maung bukan hanya hebat, bukan hanya unggul, bukan hanya terkoneksi sampai dengan ke atas, tapi dia juga membuka jalan sabilulungan. Junior ingin membuka jalan ke atas, dibuka oleh seniornya. Senior ingin mencari akses ke bawah, dibukakan oleh juniornya. Maka kalau dikumpulkan dan itu berada di tengah, itulah sejatinya BMP, bukan hanya berpikir bagaimana punya nilai spiritualitas, membangun koneksi dalam wadah yayasan, tapi di balik itu bagaimana menyejahterakan dan membangun kolektif dan kolegial ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, sehingga dengan itu jadilah seperti apa yang diharapkan Baraya Maung Parahyangan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri, terkoneksi kepada Allah sampai pulang, dan sejahtera dalam kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini. Nah, para hadirin sekalian, Baraya kita selerusna abdi isin ya di BMP, tapi ceramah ngangge bahasa Indonesia. Asa kirang Abdul Pak Panglima itu. Kenapa saya ini begitu semangat tentang maung, Mbak? Sebab abdi teh perjalanan hidup dari lahir, pun Rama, pun Biang, abdi lahir, itu semua tempatnya maung. Pun Rama di Ciamis, Panjalu. Panjalu itu wilayah maung, Mbak. Benten sarang Banjar. Andon mana Don? Don Sakti. Don mah Banjar. Banjar mah ahli strategi, Pak. Di pami Bapak ngabuka strategi, lahan, bisnis, itu Banjar tuh. Ya. Nah, karena itu kalau saya di sini penguatan maung, Panjalu, maung betulan, membentuk kualitas. Tapi Don mah berpikirnya beda. Gimana caranya kantor BMP jadi di belakang dengan pertemuan ini. Nah itu strategi itu. Ya. Dua, pun Biang temenes Pak. Menes Maung, Banten. Jadi saya lahir di Banten itu, kecil-kecil saya diarahkan, itu ada maung putih di sana katanya. Saya bukan lari, Pak. Saya datangi, mana maungnya. Rupanya dari situ mengantarkan kita sekolah di Garut. Jadi abdi teh pun Ramadi Ciamis, pun Biang di Banten, sekolah di Garut. Sapu jagat itu gambaran para ulama Banten bertemu dengan ulama yang pajajaran di Garut, bertemulah kemudian sapu jagat. Berangkatnya pakai apa? Maung. Maungnya maung apa? Maung putih, itulah yang dikenakan dalam baju sekarang. Itu sebabnya kenapa maung putih bertemu dengan kujang bintangnya 5, Pak. Ya. Jadi wajar kalau sekarang bisa dikatakan mungkin saya satu-satunya ulama muda di Indonesia yang perhatiannya tinggi kepada TNI, ya, kepada tentara, khususnya yang terkait dengan maung. Kenapa? Karena ada nasab pertemuan dari maung antara nilai spiritual dengan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan. Ya, untuk itu di bagian terakhir ini sebelum kita berdoa, karena saya cuma diberi 17-15 menit nih Pak Asep,
Kita hadirkan doa, mudah-mudahan dengan doa ini, pertama, BMP diberikan oleh Allah satu kelancaran dan kemudahan dalam setiap visi yang dicanangkan. Yang kedua, ini yang paling penting, sikap kekeluargaan yang baik yang mengikat, sehingga dengan itu terdapatlah kekuatan yang paripurna, baik unsur-unsur yang telah purna ataupun unsur yang masih aktif. Yang ketiga, diluruskan dalam niat dan tujuan. Ini punten Pak, saya walaupun muda mendampingi banyak beberapa organisasi, dari yang 5 tahun ke bawah sampai 5 tahun ke atas Pak. Ketika di dalamnya beda visi dan misi, seringkali terjadi ke atasnya itu kemudian perbedaan-perbedaan yang melahirkan irisan-irisan yang baru. Untuk itulah doa ini kita gunakan untuk menguatkan, yang dengan kekuatan itu kita harapkan mudah-mudahan Allah melindungi sampai kemudian kita kembali kepada Allah dengan kebanggaan. Saya tutup dulu sebelum doa dengan satu kalimat dari Al-Quran. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada orang-orang hebat yang diapresiasi oleh Allah masuk surga dari tempat yang terindah, pertengahan. Dari 8 tingkat, atasnya Firdaus, tengah-tengahnya itu taman surga Pak, namanya Aden. Karena itu banyak orang diberi nama dengan Adnan, berharapnya dapat hidup seindah di taman surga. Ada orang masuk taman surga dari tengah, yuhallawna fiha min asawir, masuknya kata Allah, kamu jangan masuk biasa pakai perhiasan, kenakan gelang emas, kenakan jubah sutra. Siapa mereka ini? Wa yalbasuna thiyaban khudra. Saat di dunianya dia mendedikasikan dirinya, fikirannya, tenaga dan waktu, bahkan jiwanya dengan mengenakan pakaian hijau-hijau. Pakaian hijau-hijau. Pak, itu kebanggaan yang digunakan bukan hanya kebanggaan dan kehormatan di dunia. Pakaian yang dikenakan saat bertugas, itu adalah pakaian kebanggaan kita saat pulang. Kata Allah, kamu tidak ada capek lagi, gak ada lelah lagi, gak ada banyak pikiran lagi. Sekarang nikmati perjuanganmu itu dengan mengenakan pakaian kebanggaanmu, dan aku perintahkan malaikat menyambut kalian semua di pintu gerbang kebaikan di tempat surga yang terindah. Saya harap BMP ini tidak datang ke hadapan Allah sendirian, tapi membawa semua keluarganya dengan penuh kebanggaan hasil dari perjuangan kita di negeri yang kita cintai ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin, inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taghfir lana dhunubana ya Allah wa la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon kepadamu, di tempat yang baik ini jadikan semua tempat yang kami pijak adalah tempat yang Kau berkahi. Maka jangan biarkan ada satu noda yang terdapat di tempat ini kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah ya Allah. Tidak semua keluarga BMP yang datang saat ini berada dalam ketenangan. Jika yang hadir di tempat ini membawa kegelisahan, mohon tenangkan dan damaikan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah ya Allah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan, maka jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah mudahkan keadaan hidupnya. Wala maridan illa syafaitah ya Allah. Jika ada yang hadir atau tidak sempat datang ke tempat ini karena sakit atau ujian apapun, maka mohon angkat, sembuhkan penyakitnya dan hilangkan seluruh persoalan kehidupannya. Allahumma yassir jami'a umurina ya arhamar rahimin. Ya Allah, satu orang pun yang berada di ruangan ini, bila memiliki kegiatan dan program apapun, mohon mudahkan dan lancarkan kegiatannya ya arhamar rahimin. Alif baina qulubina waj'alna minal a'ilatil wahidah. Ya Allah, lembutkan hati kami dan satukan jiwa kami untuk menjadi satu keluarga yang kuat, besar, saling perhatian satu dengan yang lainnya. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan BMP di hari ini pertemuan yang mengikat rasa kasih, cinta dan perhatian di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jangan biarkan perpisahan kami menghilangkan rasa ikatan, kekuatan cinta dan perhatian di antara kami. Allahumma barik a'ilatana ya Allah ila yaumil qiyamah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi keluarga kami, anak istri kami, sabarkan keluarga kami dalam perjuangan kami ya arhamar rahimin, dan muliakan kami sampai kembali kepadamu ya Allah dalam kemuliaan yang telah Engkau janjikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Pak Tatang punten, ini diantara bentuk persaudaraan, diantara bentuk satu ikatan antara maung keulamaan dan maung perjuangan. Saya ingin turut sama-sama membersamai. Saya ingin ikut menyelesaikan yang di Jalan Lombok. Jadi insya Allah dari kami 100 juta rupiah. Ya. Kemudian yang ini kelima Pak, karena ini kelima, saya berharap nanti gelombang umroh selanjutnya ada 5 dari BMP, Bapak tunjuk. Ya. Nanti kami sertakan juga dengan rombongan yang lain. Itu yang bisa kami berikan. Dan saya kalau kemana-mana izin Pak Panglima, punten. Kalau TNI perlu apa saja disampaikan, tolong jangan siapkan amplop. Jangan siapkan isinya juga. Ya, karena saya itu datang, tugas saya memberikan pencerahan. Ya, dan saya sudah berkhidmat, berazam selama Ramadan, ceramah dimanapun saya tidak ingin menerima apapun. Hanya untuk pertanggungjawaban saya saat kembali kepada Allah. Dibutuhkan apapun. Karena kalau diberi Pak, saya harus mencari lagi. Jadi kalau Pak Panglima bekali, itu saya harus mencari prajurit ke bawah atau purnawirawan untuk mengembalikan lagi dengan niat mudahkan, lancarkan Panglima, lancarkan semua program di TNI. Nah itu yang kemudian kita harus kembalikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Apapun yang bisa saya lakukan silahkan disampaikan. Jangankan dari Jawa Timur, kalau memang bisa kembali saya dari Timur Tengah, BMP ada perlu disampaikan, mudah-mudahan bisa tiba tepat di waktu yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maung. Maung. Maung.